You take this card, which is fake. As he goes through the back to swipe it, you swipe the vase. Halo, apa kabar para sobatku Alurians? Semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada. Saatnya kita rehat sejenak untuk menonton koleksi film pilihan Alurians yang berjudul Entrapment, supaya nanti setelah selesai menonton, pikiran kalian menjadi fresh kembali. Karena setelah pikiran kalian segar, kalian tidak perlu ragu untuk memecahkan masalah kalian. Kecuali kalau yang kalian pecahkan ada tulisannya, memecahkan berarti membeli. Well, tanpa pakai lama, come on, kita segera masuk ke filmnya. Let's go! Suatu malam, 16 hari sebelum tahun 1999 berakhir, terlihat ada sesosok berpakaian serba hitam menuruni sebuah gedung mencakar langit. Setelah mencapai jendela yang dituju, dia segera mengeluarkan peralatannya untuk membuka kaca jendela itu. Dia menggunakan peralatan canggih untuk memasuki sebuah ruangan tanpa bisa dideteksi oleh sistem keamanan gedung itu. Pencuri itu mematikan alarm yang terhubung pada sebuah lukisan dan melepasnya dari dinding. Setelah memasukkannya pada sebuah paralon, dia melemparkan lukisan itu pada sebuah lubang yang langsung menuju bagian pengiriman surat yang sudah ia persiapkan untuk kemudian rencananya akan dikirimkan ke Malaysia. Keesokan harinya di Malaysia, ada seorang pria yang berbadan bongsor yang bernama Conrad Green menerima sebuah panggilan telepon. Conrad adalah bos bandit yang cukup berpengaruh di Kuala Lumpur. Dia mendapatkan informasi kalau lukisan itu sudah dalam perjalanan menuju padanya. Pada hari yang sama, perusahaan asuransi Waverly sedang bekerja untuk menemukan pelaku pencurian lukisan di gedung mereka. Virginia Baker adalah seorang gadis muda berparas cantik yang merupakan petugas investigasi yang bekerja pada perusahaan itu. Dia mencurigai seorang pencuri kawakan yang telah ia selidiki selama bertahun-tahun yang bernama Robert McDougall atau Mac. Mac adalah seorang pencuri barang seni kawakan yang telah berumur lebih dari setengah abad. Reputasi Mac terkenal sebagai pencuri berkelas internasional yang tidak pernah terbukti, apalagi tertangkap basah bersama barang curiannya. Jin meminta izin atasannya yang bernama Hector untuk pergi ke London untuk menyelidiki Mac. Jin mengatakan akan menggunakan umpan topeng emas Cina kuno untuk menangkap Mac. Pertemuan Jin dan Mac pertama kali pada sebuah pusat perbelanjaan. Dia mengawasi Mac yang sedang masuk ke dalam gedung itu. Selang beberapa jam, terdengar alarm gedung berbunyi, dan Jin mendapati Mac berjalan dengan santuy pergi dari gedung. Sepulang dari mall, Jin mendapati seluruh barangnya habis disatronin oleh maling. Pada malam harinya, karena seluruh pakaiannya telah habis dicuri, Jin tidur tanpa mengenakan sehelai apapun. Dengan menyanding sepucuk revolver, Jin terlelap. Mac menyelinap masuk ke dalam kamar Jin. Mac yang memiliki sebutan pencuri berkelas internasional mengetahui kalau sedang dikepoin oleh Jin. Jin langsung masuk pada inti tujuannya, menginginkan bekerja sama dengan Mac untuk mencuri topeng kuno emas itu. Jin berkata kalau dia sudah punya pembeli untuk topeng itu. Mac ingin menguji dulu kejujuran Jin dengan janji ketemuan esok pagi di depan hotel. Mac dan Jin bertemu dan pergi ke sebuah toko barang antik untuk menguji kemampuan Jin dalam bidang permalingan. Jin ditugaskan untuk mencuri sebuah vas berharga $200.000. Dengan berbekal kartu kredit palsu dari Mac, Jin masuk dan mengatakan pada pemilik toko bahwa dia disuruh Mac untuk membeli vas antik. Jin mengamati vas yang diberikan dan menggertak jika vas itu adalah palsu. Pemilik toko menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres, lalu dia mengambil sebilah parang untuk mengancam Jin, dan Jin berhasil memecahkan vas itu pada kepala pemilik toko. Jin menemukan sebuah roll film di balik pecahan vas dan segera kabur untuk menemui Mac. Karena penasaran, Jin bertanya apa isi dari roll film itu.
Mike berkata kalau di dalamnya adalah detail rencana untuk mencuri topeng emas yang dibicarakan di dalam kamar hotel. Kemudian Mike berhenti di sebuah gedung dan memberikan sebuah tas yang berisi seluruh pakaian Jin. Mike mengajak Jin menuju ke atap gedung. Menjelang tiba, Jin menanyakan perihal sebuah koper lagi yang belum ia dapatkan. Mike mengatakan bahwa koper itu ia serahkan ke pihak berwajib dengan diselipkan sebuah dari 5 microchip yang ia curi dari gedung mall tempo hari, dengan menambahkan beberapa foto saat Jin sedang mengamati Mike dari dalam mobil. Jin yang menyadari bahwa dia dijebak Mike terpaksa mengikuti Mike kemanapun ia pergi. Helikopter menuju ke sebuah pulau pribadi di mana terdapat sebuah puri yang merupakan kediaman Mike. Mike mengajak berkeliling ke beberapa ruangan dan menunjukkan kamar tidur untuk Jin. Sebelum pergi, Mike menegaskan kalau urusan pekerjaan tidak boleh dicampur adukan dengan nafsu pribadi. Keesokan harinya, mereka mulai membahas tentang rencana awal membobol topeng berharga itu. Mike berkata kalau dia bermaksud nyolong topeng itu sendiri dan hanya akan membagi 10% dari hasilnya untuk Jin. Mike mengancam Jin untuk mendeportasinya ke Amerika jika Jin menolak. Karena hal itu, Jin lalu mengatakan dengan bangga bahwa dia yang mencuri lukisan di hari pertama lalu. Karena bosan mendengar kesombongan Jin, Mike lalu mengambil sebuah gulungan yang ternyata itu adalah lukisan yang dibangga-banggakan Jin. Mike berhasil mencuri lukisan itu dari tangan pencuri aslinya. Aaron Thibodeau tiba di puri Mike di pagi hari. Aaron adalah salah seorang penyuplai barang kepercayaan Mike. Aaron menyediakan barang-barang canggih yang akan digunakan Mike untuk melancarkan modus operasinya. Aaron mengetahui bahwa Mike memiliki seorang wanita yang awalnya ia kira sebagai simpanan Mike. Tetapi, Mike berkata bahwa dia memiliki potensi besar untuk mengerjakan beberapa job yang hasilnya luar biasa. Setelah berenang, mereka mulai berlatih menggunakan bahan peledak untuk memperoleh hasil yang optimal, tetapi dengan suara sepelan mungkin. Mike juga melatih Jin untuk mengatasi rintangan detektor laser. Jin yang makin hari makin kesal karena diperlakukan seperti seorang anak kecil yang minim pengalaman. Walau demikian, karena setiap hari mereka selalu berdekatan, maka tanpa disadari, Mike mulai tertarik pada Jin. Mike selalu mencari-cari kesalahan Jin, sehingga suatu hari kemarahan Jin tidak tertahankan. Hey Mac, bullshit. Pada hari Natal, Mike menghadiahkan sebuah gaun indah untuk Jin. Lalu Jin bersikeras untuk memberikan hadiah juga untuk Mike dan pamit keluar untuk mencari sesuatu yang bisa dihadiahkan pada Mike. Ternyata, Jin menelpon atasannya dan memberikan laporan update mengenai apa yang dilakukannya. Jin mengatakan bahwa dia memiliki bukti yang kuat untuk menjebloskan Mike ke penjara. Ternyata, Mike dapat mendengar seluruh pembicaraan yang dilakukan Jin pada telepon itu. Ketika Jin kembali ke puri sore harinya, dia menemukan secarik pesan bahwa Mike berada di puncak menara. Pada saat Jin berada di puncak, Mike mengagetkannya dari belakang Did you find what you're looking for? dan mengancam akan menjatuhkan Jin dari situ. Go ahead then. Jin menuruni anak tangga dengan mengenakan gaun merah hadiah dari Mike. Mike yang melihat perubahan pada Jin menjadi terpesona sesaat. Sesampainya di TKP, mereka menyadari bahwa perayaan pesta di situ bukan untuk mereka nikmati. Malam ini adalah malam penuh pekerjaan besar yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Bahkan setiap langkah mereka hitung agar tidak menimbulkan kecurigaan para penjaga. Selesai perayaan, mereka bergerak menuju ke kolong jembatan, berenang memasuki terowongan bawah air yang menuju ke titik yang telah mereka tandai sebelumnya. Mereka mulai menyiapkan peralatan dan bekerja dalam senyap. Tepat saat pukul 12 malam, mereka menggunakan momen tentang lonceng jam dengan menggunakan peledak mini untuk melubangi lantai.
Penjaga yang bertugas tidak mendengarkan suara ledakan yang teredam oleh bunyi lonceng yang sangat keras. Mike meletakkan peralatan untuk mengacaukan kamera CCTV dan Jin melakukan bagiannya. Jin masuk ke ruang utama tempat topeng itu disimpan dan melangkah sesuai yang dilatih Mike sebelum hari pelaksanaan. Kurang dari 3 menit, Jin berhasil mencapai depan kotak kaca dan mengambil topeng antik itu, lalu menggantinya dengan topeng monyet yang dibelinya di pasar. Sebelum mereka melarikan diri, Mike meminta topeng dan menahan Jin untuk naik ke perahu. Mike berkata bahwa dia telah mengetahui tentang apa yang dilakukan Jin di telepon umum di kaki bukit untuk menjebak Mike. Namun Jin mengatakan kalau dia bekerja pada Hector sebagai penyamaran untuk memperoleh kode rahasia proyek yang lebih besar dari pencurian topeng ini, yang dapat memberikan Mike keuntungan kurang lebih $1 miliar. Mendengar uang yang begitu besar, Mike mengatur siasat kembali dan mencoba mempercayai Jin. Kali ini, dia mengikuti Jin ke Malaysia 2 hari sebelum perayaan malam tahun baru. Virginia mengatur akomodasi bagi mereka di sebuah penginapan kumuh yang tentu saja berbeda jauh dengan puri tempat tinggal Mike. Tetapi Jin menunjukkan pemandangan di balik jendela, yaitu sepasang menara kembar tertinggi di Malaysia, yang mana puncaknya adalah tempat server besar yang mengatur bank sentral untuk seluruh Asia Tenggara. Mike berkata bahwa bank tidak pernah masuk dalam daftar minatnya. Mike lebih memilih pada barang seni, tetapi setelah dipikir-pikir, $1 miliar, itu bukan merupakan jumlah yang sedikit, dan mungkin perlu beberapa kali Mike mencuri lukisan untuk bisa memperoleh hasil yang sama. Pak Bos yang lagi santuy berangkat kantor seperti hari-hari biasanya, tidak menduga jika mendadak mukanya disemprot pakai air comberan oleh seorang kutu kupret preman pinggir jalan. Lalu Pak Bos batal ke kantor dan memeriksakan matanya pada tukang optik di dekat kantor, yang tidak lain merupakan komplotan si Conrad, yang belakangan kita tahu kalau kerja bareng dengan Jin. Dari hasil pemeriksaan mata abal-abal itu, Jin mendapatkan salinan bentuk retina mata Pak Bos. Mendekati hari H, 2 sejoli, dua sekawan ini melakukan gladi resik untuk acara pembobolan bank itu. Jadi begini nih rencananya. Menjelang tengah malam 31 Desember, bagian IT bank akan merestart server mereka selama 30 detik. Ketika server dimatikan, Jin akan menyisipkan virus yang ia buat ketika bekerja di kantor asuransinya ke sistem mereka untuk mengambil saldo tiap orang di seluruh dunia hingga tercapai $8 miliar. Sampai di sini, udah kebayangkan duitnya guys? Karena keceplosan omong 8 miliar, sementara waktu jebur-jeburan dikali, Jin cuma ngomong 1M, membuat Mike menuntut penawaran ulang. Jin yang ngamuk-ngamuk karena sadar salah omong, kemudian akhirnya setuju untuk hasilnya dibagi 2. Setelah berasa adil, Mike mulai menyelidiki keamanan gedung yang akan mereka satronin. Sementara itu, Virginia pergi ke Conrad untuk mendapatkan peralatan yang mereka butuhkan. Mereka melakukan barter barang, tetapi ketika sampai pada topeng antik, setelah dibuka, ternyata topeng itu adalah batu. Jin menyadari jika Mike adalah pelakunya. Dan di sisi lain, Mike bertemu dengan Thibodeau dan menawarkan topeng itu padanya agar dia membebaskan dari hutang-hutang yang dibebankan pada Mike atas suplai barang dan mobil Thibodeau yang dihancurkan di awal film. Tetapi Thibodeau jelas tidak setuju setelah mengetahui ada proyek Mike senilai 8M. Mike lalu kembali ke kontrakan mereka, lalu dari belakang, kepalanya digampar oleh Virginia yang jengkel karena topengnya diembat Mike tanpa sepengetahuannya. Tetapi setelah mengetahui Mike membawa kembali topeng itu, kemarahan Jin menjadi reda dan malah mencium Mike. Disinilah iman Mike diuji. Istilah kata, apakah dia akan menjajal gadis cantik di depannya, ataukah tetap kekeh pada aturannya sebagai maling profesionale. Can you try?
Dari kejauhan, terlihat kedipan sebuah kamera mengabadikan adegan itu. Di tengah jalan, sepulang mendapatkan bekal dari Conrad, Jin tiba-tiba diculik di dalam pasar yang ternyata adalah orang-orang Hector. Hector yang marah besar karena Jin tidak pernah memberikan update, berkata bahwa dia sudah mencari Jin sampai ke tanah kuburan dan akhirnya ketemu di Malaysia. Jin kekeh kalau dia masih setia dalam misi untuk menangkap Mac dan membawanya pada mereka. This was business, Hector. Business. Are you sure? Setelah Jin dilepas, terlihat Thibodeau masuk dari belakang tirai, menunjukkan foto-foto mesra antara Mac dan Jin semalam, yang langsung membuat Hector jantungan. Not speak like that. You do not. Baby? Better be right. Sore di hari H, mereka terlihat romantis ketika berangkat untuk melakukan penggarongan. Mac menyamar sebagai seorang pekerja instalasi. Setelah di dalam, Mac mengutak-atik beberapa kabel jaringan untuk mengacaukan kamera pengawas. Mereka kemudian janji bertemu di depan sebuah lift. Di dalam lift, mereka diawasi oleh Hector bersama Pak Bos kemarin. Selang beberapa saat, mereka berdua keluar dari lift. Mac terlihat memencet sesuatu pada arlojinya dan ternyata menghentikan waktu perekaman layar pada CCTV lift. Mereka kemudian masuk kembali ke dalam lift, yang sekarang tetap terlihat kosong dari ruang pengawas. Mereka berdua sukses masuk ke dalam ruang server, di mana Virginia menginjek beberapa skrip untuk mematikan keamanan sistem. In 5, 4, This is for real, people. 2, 1, go. Dan ketika 30 detik kesempatan mereka tiba, Jin berhasil mentransfer 8 ember ke dalam rekening tabungannya. Karena terlalu girang, Virginia lupa bahwa dengan mencabut kabel laptopnya akan menghidupkan kembali sistem keamanan server utama. Terdengar sirine alarm yang membuat kuping budek. Panik nggak? Panik nggak? Ya jelas panik lah, masa enggak? Mike buru-buru mencabut CD dari dalam konsol dan berhasil lolos dari kurungan pintu ruang server. Dan saat mereka akan menggunakan lift, di tengah jalan lift mendadak berhenti dan mereka kabur hingga nyaris mendapatkan jalan buntu. Akhirnya mereka terpaksa harus menggunakan sling kabel lampu hiasan untuk menuju ke seberang agar terbebas dari kejaran. Namun, di tengah jalan, sling kabel itu putus tidak kuat menahan beban mereka berdua, membuat mereka berdua bergelantungan dan susah payah memanjat. Sesampainya di atas, mereka berdua lari menuju ke lubang ventilasi dan terkurung di situ. Mac mengatakan bahwa Jin harus melompat turun menggunakan satu-satunya parasut yang dibawa Mac. Jin awalnya tidak ingin meninggalkan Mac, tetapi setelah Mac berjanji akan ketemuan di stasiun keesokan pagi, maka Jin menurut untuk melompat. Keesokan harinya, Jin menunggu Mac di stasiun yang dijanjikan. Tetapi bukan seperti kebiasaan Mac yang selalu on time. Kali ini Jin sampai gundah gulana menanti Mac yang tidak muncul-muncul. Tiap detik berasa ribuan menit, setiap kali dia menoleh melihat jam stasiun. Setelah puas kameramen memutari wajah Jin, Mac akhirnya muncul di putaran ke-10. Dengan menampakkan perasaan lega, Jin segera memburu ke arah Mac. Mac terlihat tidak seperti biasanya. Dengan wajah agak tegang, dia ternyata datang bersama dengan Thibodeau yang ternyata adalah seorang agen FBI. Thibodeau lalu memberikan waktu 1 menit untuk Mac menjelaskan cerita sebenarnya pada Jin. Ketika Mac beberapa tahun terakhir tertangkap, dia membuat perjanjian bersama Thibodeau untuk berbarter kebebasannya dengan sebuah operasi penangkapan Virginia. Tetapi, hingga saat di kastil, Mac masih memegang teguh perjanjian itu. Namun, seiring kebersamaan mereka ketika melancarkan operasi bersama, timbullah benih-benih cinta di antara mereka. Terlihat Hector tiba di dekat Thibodeau. Mac diam-diam menyelipkan sebuah pistol ke saku Jin. Dia kemudian membisikkan suatu rencana untuk membuat Jin lolos dari situ.
Saat sebuah kereta tiba di stasiun, Jin menyandera Mac menggunakan pistol dan berhasil kabur dari situ. Dan saat Hector mengejar Jin ke stasiun berikutnya, Mac menyetorkan sebagian hasil curiannya pada Thibodeau. Setelah Thibodeau pergi, ada sebuah kereta yang berlalu di stasiun itu yang menampilkan kembali Jin kepada Mac. Jin berkata kalau dia tidak dapat melanjutkan perannya sebagai maling internasional tanpa bantuan Mac. Setelah mereka berdua sepakat dan berpelukan ala Teletubbies, ada sebuah kereta lagi yang lewat dan mereka berdua menghilang dari pandangan. Disinilah film berakhir. Bagi yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan notifikasi alur cerita gua yang baru. Dan klik like untuk membantu perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar atau kritik dan saran untuk video gua. Terima kasih dan see you in the next video. Cus!